pergi ke masjid untuk mengaji bersama dengan anak-anak yang lainnya. Namun, bukannya masuk masjid, kami malah melipir ke kebun teh. Waktu itu tidak ada yang melihat satupun orang ya, karena memang keadaannya sedang sholat. Dan dengan santainya kami hompimpah menghitung siapa yang kalah dan mencari saat teman bersembunyi. Saat hompimpah pertama, aku yang kalah. Alhasil aku menghitung dari 1 sampai 10. Sementara Dea, Rika, dan Salam pun bersembunyi di berbagai sudut kebun. Pada saat aku menghitung 1, 2, 3, dan saat mau menyebutkan angka 4 ya, nomor 4, seketika bulu kuduku tuh meremang. Namun sayangnya karena aku tidak peka ya, karena masih kecil, aku abaikanlah dan terus menghitung. Saat hitungan beres ya, aku pun berbalik mencari teman-temanku ke beberapa sudut, mulai dari pohon teh, terus ada satu goa ya, dimana goa itu katanya ada ular besar. Namun saat aku masuk gak ada apa-apa, yang ada hanya gelap dan batu-batuan aja. Saat aku manggil ya, Rika kamu di mana? Itu goblok gak sih? Itu tolol atau gimana? Karena gak akan ada yang nyaut kali ya, namanya juga sedang main pentak umpet. Tapi anehnya saat itu juga ada yang menyahut, aku di sini Dita, di sebelah kiri dekat pohon jambu. Hello. Saat itu aku masuk aja ke goa dan gak pikir panjang kalau di dalam goa emangnya bisa ada pohon jambu. Aku pun melangkah masuk lebih dalam lagi. Gelap, tapi entah kenapa gak ada rasa takut ya. Tapi tiba-tiba aku berhenti ketika mendengar suara lemparan batu yang terkena ke dinding goa ya. Tuk tuk tuk. Itu bukan lagi merinding, tapi rasanya panas dingin bercampur aduk. Dan saat itu pikiranku hanya satu, kenapa aku bisa masuk ke dalam goa? Padahal sudah jelas dilarang oleh nenekku dulu ya. Tidak sampai situ, apesnya lagi saat aku mau menengok ke atas, ketika ada tetesan air yang mengenai kepala, tubuhku tiba-tiba meremang. Kakiku kaku, tanganku bergetar, mataku memanas. Wah, pokoknya perasaan campur aduk saat melihat juntayan rambut ya mengenai wajahku, panjang, bau busuk, dan sorry, kita pause dulu, nanti kita lanjut di part 2 karena ada gangguan. Wah, parah ini mah, padahal masih jam 3 loh ini, tapi udah ada gangguan aja. Bye, part 2 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut lagi, aku melihat saat ada untayan rambut mengenai wajahku itu, emang perasaanku itu campur aduk, ingin rasanya menangis ya, tapi sayangnya aku tidak menangis, tidak menjerit ataupun meminta tolong ya. Aku tarik rambut itu, dan kala itu si rambut itu jatuh menggelinding ke bawah, dan entah dari mana ada entah cahaya bulan atau apa menyoroti ke bawah, dan aku melihat wajah yang
buruk rupa, mata merah melotot seraya menyeringai padaku. Tidak ada tangisan, tidak ada ceritaan ataupun memanggil nama-nama orang yang aku sayang ya. Waktu itu aku hanya memejamkan mata, refleks aja ya, dan aku membuka mata lagi ketika ada yang memanggil. Ternyata yang memanggil itu adalah bapak-bapak dari masjid ya. Sontaklah aku dibawa ya, dimarahin habis-habisan oleh nenek karena aku gak amanah pergi ke masjid. Tapi aku hanya diam. Beberapa saat kemudian aku pun nangis. Aku bilang ke nenek, "Nek, tadi ada hantu kepala busuk." Dan kalian harus tahu respon nenekku itu bagaimana. Beliau hanya bilang, "Kamu ngayal kali, makanya kalau disuruh ngaji bukannya main petak umpet. Maghrib lagi, gimana kalau ada yang culik? Nah, siapa yang repot?" Nah, di situ aku hanya nunduk saja ya, gak berani karena tatapan nenekku itu emang tajam ya, dan aku emang sejak bayi diurus oleh beliau. Namun detik berikutnya salam anak laki-laki, teman laki-lakiku itu bilang, "Aku juga lihat kok, tapi bukan kepala busuk, namun cuma nenek-nenek berambut panjang putih, dan dia hanya melambai-lambai aja sambil bawa sapu ijuk." Yang mendengarkannya pun terdiam. Aku bersorak, "Tuh kan benar ada hantu, aku gak bohong kok." Para orang dewasa yang mendengarkan ceritaku dan salam pun terdiam. Mereka berpikir kalau anak-anak itu masih bersih dan bisa melihat hal-hal begituan. Maka dari itu Pak Ustadz langsung menyiapkan air, doa, dan membasuh wajahku sampai kepala ya. Beliau bilang untuk segera mandi air garam dan lainnya untuk mencegah hal-hal gaib mengganggu ya, atau hal-hal buruk mengganggu. Karena faktanya beliau tahu sesuatu tentang nenek pembawa sapu ijuk itu. Sudah sampai sini aja cerita pertamaku. Maaf kalau masih belibet karena memang gak ada skrip, gak ada apa-apa ya, cuman bermodal ingin cerita aja. Nanti insyaallah kalau aku punya modal ya, aku akan catat dulu, hafalin dulu, dan mulai tulis skrip agar enak didengar dulu. Maksudnya agar enak didengar oleh kalian. Enjoy dan sehat selalu. Next video insyaallah aku akan ceritakan tentang pengalaman keduaku ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.